Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang budiman, kembali kita bisa bertemu dalam rangka bersilaturahim, meskipun hanya dengan lewat udara, lewat apa yang kita namakan dunia maya. Namun bagaimanapun itu bentuk bahwa kita bisa bersilaturahim. Saudaraku yang berbahagia, Allah dalam menciptakan makhluknya ini sekaligus memberi kepada makhluknya, menurunkan apa yang namanya kitab suci, kitab pedoman hidup dalam rangka kelangsungan dan kelestarian kehidupan itu sendiri. Artinya Allah menyampaikan pesan-pesan yang mana pesan-pesan itu akan memberi manfaat, akan memberi tuntunan-tuntunan yang berguna dalam rangka menjalankan kehidupan ini. Namun di saat yang sama, sekian banyak dari makhluk hidup termasuk kita sendiri sering tidak bisa menangkap, tidak bisa menerima, memahami dari pesan-pesan Allah itu. Makanya sekian banyak dalam kitab suci Al-Quran pesan-pesan yang disampaikan Allah dengan segala cara, baik itu ada kalanya melewati penyampaian dalam bentuk sejarah, penyampaian dalam bentuk hukum, penyampaian dalam bentuk gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan yang agar supaya kita sebagai makhluknya, kita sebagai hambanya, kita sebagai umat Islam bisa menerima dari pesan-pesan Allah. Hadirin, saudaraku yang berbahagia, di antara satu ayat gambaran yang mana menjaminkan bahwa dalam rangka agar supaya kita bisa menerima pesan dari Allah, Allah menggambarkan, Allah melukiskan. Gambaran atau lukisan ini boleh jadi karena si kita atau umat Islam sering dalam berpikir, dalam berpola hidup sangat dipengaruhi dengan apa yang namanya imbal balik atau transaksi atau jual beli. Maka ayat yang akan saya gambarkan atau saya bacakan ini nanti sangat erat dengan itu. Artinya agar supaya tersampainya pesan dari Allah kepada kita, Allah melukiskan dalam kehidupan ini sebenarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Demikian satu contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqadiruna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an.
Faman awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dalam diri orang mukmin anfusahum, dirinya orang mukmin, wa amwalahum, dan harta-hartanya orang mukmin. Bahwa Allah membeli dengan bi'anna lahumul jannah. Jadi harta dan jiwa raganya orang mukmin dibeli oleh Allah dengan surga. Coba sejenak kita merenung bahwa alat belinya Allah itu adalah surga. Sedemikian agungnya, sedemikian besarnya, sedemikian sesuatu yang luar biasa. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Yang dibeli oleh Allah, Allah membeli dengan surga. Lantas kekangannya orang mukmin itu sendiri apa? Dalam ayat itu disampaikan bahwa orang mukmin berjuang, berjihad, berperang, boleh jadi membunuh atau terbunuh yang akhirnya mati syahid. Artinya kita sebagai orang mukmin, dagangan yang kita tawarkan, dagangan yang akan kita jual kepada Allah dalam bentuk jiwa raga, harta yang akan dibeli oleh Allah. Tidak main-main. Allah membelinya dengan surga. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi sejenak kita merenung bahwa kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Bagaimana orang mengungkapkan bahwa pembeli adalah raja. Artinya Allah berhak menentukan dagangan-dagangan apa atau sesuatu apa yang dibeli oleh Allah. Artinya sudah barang tentu sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, dan lain sebagainya. Sekali lagi pembeli adalah raja, berhak menentukan. Di saat harus membeli dari sekian banyak dagangan-dagangan orang mukmin, andaikan ada yang jelek, tentu itu tidak akan dibeli oleh Allah. Andaikan ada sesuatu yang tidak orisinil, tidak sesuatu yang baik, maka coba sejenak kita renungkan, tentu Allah tidak akan mau beli. Demikian sekilas kesan yang tersirat dalam ayat ini. Yang kedua, Allah tidak main-main bahwa alat belinya adalah surga. Sebagaimana yang sering kita pahami selama ini, gambaran-gambaran tentang surga sedemikian indahnya, sedemikian nikmatnya, dan itu abadi selamanya. Artinya apa? Kalau kita renungkan sebenarnya transaksi dengan alat jual beli yang satunya surga, yang kita sebagai orang yang menjual dalam bentuk amal dan jiwa raga, sebenarnya sangat tidak imbang. Namun karena semua adalah kemurahan dari Allah, Allah maha memberi, Allah maha memberi anugerah kepada kita semua. Di saat yang sama pula juga bayangkan, sesuatu yang kita jual, jiwa, raga, perjuangan, harta, itu pun hakikinya sebenarnya adalah milik Allah. Sudah milik Allah, dibeli oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ayat ini sebagai pemicu yang memacu agar supaya kita semangat dalam berjuang, dalam berjihad, dan melangkah berbuat baik, agar supaya dagangan-dagangan kita yang
berupa perjuangan jiwa, raga, itu benar-benar oleh Allah diberi dengan surga. Dan andaikan ini bisa terjadi, fabashhiruhu yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adana al-haqqan bit-taurat wal injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibay'ikum alladzi bay'atum bih. Kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, dan itu tertera dalam kitab Injil dan Taurat, lebih-lebih dalam Quran kitab suci kita, maka sudah barang tentu pasti Allah akan menepati janjinya seperti ini. Dan bergembiralah kepada kita dengan jenis gambaran lukisan transaksi yang kita pahami ini. Artinya sekali lagi, sama sekali sebenarnya tidak imbang antara Allah dengan kita. Allah membeli dengan surga, amal kita yang selama ini kita lakukan dengan jiwa dan raga dan harta, yang hakikinya sebenarnya juga adalah milik Allah. Maka, andaikan ini bisa terjadi, ini adalah satu keberuntungan yang besar. Sekali lagi keberuntungan yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu salah satu dari gambaran atau lukisan dari pesan-pesan Allah, yang dengan pesan itu agar supaya tersampai kepada kita, agar kita bisa memahami dalam kehidupan kita ini. Satu contoh lain, gambaran tentang kehidupan ini, bahwasanya kita sebenarnya sedang berperang. Di satu ayat dikatakan, bahwasanya kita diberi pesan oleh Allah, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Janganlah kamu mengikuti atau mematuhi kepada tuntunan-tuntunan setan. Karena setan adalah innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu, dan benar-benarlah kamu dalam menganggap setan adalah musuh. Artinya jangan sesekali memberi satu toleransi, memberi kelonggaran kepada setan, yang mana akhirnya kita jadi terjerat, kita jadi terperangkap dengan rekayasa, dengan tipu daya setan, yang mana tentu kita akan menjadi sesuatu yang korban dari tipuan atau daya upaya setan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, gambaran seperti ini mencerminkan bahwa kita sedang berperang, kita sedang berseteru dengan makhluk yang namanya setan. Sudah barang tentu, sebagaimana kita pahami selama ini, bahwa dalam fikih siasat, dalam politik, kita akan memenangkan peperangan atau perseteruan. Di antara salah satu konsep adalah kita harus paham terhadap ciri-ciri dari serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh kita. Kita harus paham di antara strategi, terus sejauh mana yang akan dilakukan oleh musuh kita. Artinya bahwasanya kita dalam rangka ingin memenangkan peperangan itu, di antara strategi kita adalah harus memahami gerak-gerik mereka, memahami strategi mereka, musuh-musuh kita, memahami sejauh mana kekuatan mereka. Semakin kita memahami gerak-gerik mereka, strategi mereka, pertahanan mereka, dan apapun yang berhubungan dengan mereka, tentu kita akan semakin bisa berharap untuk memenangkan peperangan. Oleh karena itu, marilah sejenak kita
memahami tentang ini bahwa di antara ciri-ciri yang sering dilancarkan oleh musuh kita yaitu setan, yaitu segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita, yang akan membelokkan kita dari tuntunan-tuntunan Allah. Maka dari itu sekali lagi, andaikan dalam hati akan terbersit, akan melakukan sesuatu yang melanggar tuntunan Allah, maka saat itu pula atau detik-detik itu kita sedang diserang, kita sedang akan digiring oleh yang namanya setan untuk terjerumus dari jalan Allah. Maka langkah yang paling efektif pada saat itu adalah kita sesegera mungkin untuk mohon perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Andaikan suatu waktu, suatu saat kita sedang terbersit, sedang akan mau melakukan sesuatu yang menyeleweng, sesuatu yang akan melanggar syariat, tuntunan Allah, maka sesegera mungkin fasta'idz billah. Mohonlah pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sudah barang tentu karena kita minta pertolongan kepada Zat yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Perkasa, tentu saat itu pula kita akan segera tersadarkan, kita akan segera mempunyai kekuatan untuk melawan musuh kita, yaitu syaitan laknatullah atau aduwwum mubin. Demikian sekilas tentang gambaran yang dilukiskan Allah dalam kitab suci Al-Quran kita, yang mana gambaran itu dalam rangka agar supaya kita memahaminya, dan dalam rangka agar supaya kita mampu mengambil pelajaran, yang dengan itu semua kehidupan yang kita jalani setiap hari, setiap minggu, setiap saat sampai kita menghadap Allah akan senantiasa terbimbing, yang pada puncaknya kita senantiasa akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, dan senantiasa pula bahwa kita memohon kepada Allah semoga senantiasa dibimbing ke jalannya dan diberi ridho Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.